Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini adik-adik? Semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat ya, amin. Bagaimana? Masih semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Semoga kalian semua masih semangat ya. Baiklah, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita, perkenalkan nama kakak terlebih dahulu. Nama kakak Merdesa Putri. Kakak adalah salah satu mahasiswa yang lolos dari program Kampus Merdeka Angkatan 2 yang diselenggarakan oleh Kemendikbud. Kebetulan penempatan kakak itu ada di sekolah kalian, yaitu SMP Negeri 12 Palembang. Baik, pada kesempatan kali ini kakak akan menjelaskan video tentang listrik dinamis yang ada di pembahasan kita di materi terakhir pembelajaran kita. Baik, sekian video perkenalan kakak. Silakan simak video ini baik-baik. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian. Happy watching adik-adik. Pada pembahasan kali ini kakak akan menjelaskan tentang listrik dinamis. Adapun poin-poin yang akan kakak bahas pada video ini yaitu yang pertama tentang arus listrik, yang kedua tentang hantaran listrik, yang ketiga tentang rangkaian listrik, dan yang terakhir itu tentang karakteristik dari rangkaian listrik. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada kegiatan pembelajaran kita hari ini ialah yang pertama, peserta didik dapat mendefinisikan konsep dasar listrik dinamis dengan baik setelah mendengarkan penjelasan. Yang selanjutnya, peserta didik dapat memahami arus listrik dengan baik setelah mendengarkan penjelasan. Yang ketiga, peserta didik dapat mengategorikan jenis-jenis hantaran listrik dengan benar setelah mendengarkan penjelasan. Yang keempat, peserta didik dapat menganalisis jenis-jenis rangkaian listrik dengan benar setelah mendengarkan penjelasan. Yang terakhir, peserta didik dapat menentukan karakteristik rangkaian listrik dengan benar setelah mendengarkan penjelasan. Adapun standar kompetisi pada kegiatan kita hari ini ialah memahami konsep kelistrikan dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, adapun kompetensi dasarnya, yang pertama 3.5 menerapkan konsep rangkaian listrik, energi dan daya listrik, sumber energi listrik dalam kehidupan sehari-hari termasuk sumber energi listrik alternatif serta berbagai upaya menghemat energi listrik. Kompetensi dasar 4.5 menyajikan hasil rancangan dan pengukuran berbagai rangkaian listrik. Setelah kita mengetahui tujuan pembelajaran, standar kompetensi dan kompetensi dasar, maka kita bisa langsung saja masuk ke dalam materi kita hari ini, listrik dinamis. Nah, listrik dinamis ini merupakan aliran partikel bermuatan dalam bentuk arus listrik yang dapat menghasilkan energi listrik. Listrik dapat mengalir dari titik berpotensial lebih tinggi ke titik berpotensial lebih rendah apabila kedua titik tersebut terhubung dalam suatu rangkaian tertutup. Materi kita selanjutnya itu mengenai arus listrik dalam penghantar. Listrik menjadi kebutuhan dasar manusia untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Saat listrik padam, banyak kegiatan kita yang terganggu karenanya. Saat ini kita akan belajar mengenai bagaimana arus listrik dapat mengalir pada penghantar dan menghidupkan berbagai peralatan elektronik. Perhatikan gambar yang ada pada video kita ini. Gambar baterai, lampu, dan ampermeter ini. Energi yang dimiliki baterai mampu menggerakkan elektron bebas dari kawat penghantar. Aliran elektron ini dapat menghasilkan arus listrik. Kemudian, para ahli sepakat bahwa arus listrik terjadi karena adanya muatan listrik yang bergerak dalam penghantar. Besar kuat arus sebanding dengan jumlah muatan atau elektron yang melewati penghantar tiap satuan waktu. Nah, secara sistematis, arus listrik ini dapat kita rumuskan ialah sebagai berikut. I sama dengan Q per T. I ini merupakan kuat arus listrik yang satuannya itu adalah ampere. Kemudian Q merupakan muatan listrik yang satuannya itu coulomb. Kemudian T merupakan waktu yang satuannya sekon. Ampermeter pada rangkaian listrik digunakan untuk mengukur besar kuat arus listrik. Kuat arus listrik yang melewati rangkaian listrik sangat dipengaruhi oleh jenis bahan pengantar yang digunakan. Setiap material logam memiliki sifat kelistrikan yang disebut dengan hambatan atau resistansi. Semakin besar nilai hambatan suatu pengantar, maka semakin sulit arus listrik melewatinya. Sebaliknya, semakin kecil nilai resistansi penghantar, semakin mudah dilewati arus listrik.
Hambatan suatu pengantar secara sistematis dapat dirumuskan pada yang ada di video ini. Rumus yang kita lihat di video ini, yaitu R sama dengan P dikali L per A. R ini merupakan hambatan listrik yang satuannya ohm, kemudian P ini hambatan jenis pengantar yang satunya omega meter, kemudian L ini merupakan panjang penghantar yang satuannya meter, kemudian A ini merupakan luas penampang yang satuannya meter persegi. Selanjutnya itu ialah hantaran listrik. Sering kita mendengar bahwa listrik dapat mengalir pada kabel. Apa yang mengalir dan bahan apa yang dapat mengalirkan listrik? Pernyataan bahwa listrik mengalir sebenarnya berkaitan dengan muatan yang berpindah, sebab perpindahan elektron pada bahan akan menghasilkan arus listrik yang arahnya berlawanan dengan arah perpindahan elektron tersebut. Bahan-bahan apakah yang dapat mengantarkan listrik dengan baik dan yang tidak dapat mengantarkan listrik dengan baik? Sesuai dengan judul yang ada di PPT ini atau di video ini, bahan yang pertama itu ialah konduktor listrik. Mengapa kabel digunakan untuk mengalirkan arus listrik dari sumber listrik ke peralatan elektronik? Agar arus listrik dapat disalurkan dengan baik, maka dibutuhkan bahan yang mampu mengantarkan arus listrik yang baik pula. Pada bahan ini, elektron dapat mengalir dengan mudah. Bahan-bahan yang dapat digunakan untuk mengantarkan listrik disebut dengan konduktor listrik. Contoh dari konduktor ini ialah tembaga, perak dan emas, dan lain sebagainya. Kalian bisa melihatnya pada tampilan video ini. Bahan selanjutnya itu ialah isolator listrik. Mengapa kabel perlu dilapisi dengan plastik atau karet? Pemberian plastik atau karet sebagai pelapis kabel bertujuan agar kabel lebih aman digunakan. Sifat plastik dan karet tidak dapat mengantarkan arus listrik, sehingga kedua bahan tersebut masuk ke dalam kelompok bahan isolator. Bahan isolator ini adalah bahan yang sangat buruk untuk menghantarkan listrik karena di dalam bahan ini elektron sulit sekali untuk mengalir. Bahan selanjutnya itu ialah semikonduktor listrik. Ialah bahan-bahan yang jika berada pada suhu rendah bersifat sebagai isolator, sementara pada suhu tinggi bersifat sebagai konduktor. Contoh dari bahan semikonduktor ini ialah karbon, silikon dan germanium. Baik, yang selanjutnya itu ialah jenis-jenis dari rangkaian listrik. Nah, jenis dari rangkaian listrik ini ada dua, yaitu seri dan paralel. Nah, rangkaian listrik seri ini merupakan rangkaian listrik yang tidak memiliki percabangan kabel. Ketidakadaan percabangan kabel pada rangkaian listrik seri ini mengakibatkan aliran listrik akan terputus jika salah satu kabel terputus, sehingga arus listrik tidak ada yang mengalir di dalam rangkaian dan seluruh lampu akan mati. Nah, rangkaian seri ini hambatan satu dengan hambatan lainnya disusun secara berurutan. Kalian bisa melihat pada gambar yang sudah Ibu tampilkan ini. Kalian bisa lihat yang warna hambatan yang warna kuning itu mereka saling berurutan atau tersusun sama. Itu yang dinamakan rangkaian seri. Nah, besar hambatan pengganti dihitung dengan menggunakan rumus. Nah, RS sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3 sampai dengan Rn. Ini merupakan rumus dari rangkaian seri. Baik, materi selanjutnya itu ialah rangkaian paralel. Nah, berbeda dari rangkaian seri yang tidak memiliki percabangan kabel, rangkaian paralel ini memiliki percabangan kabel. Jadi, jika salah satu ujung kabel terputus, maka arus listrik akan tetap mengalir pada kabel lainnya yang masih terhubung, dan beberapa lampu lainnya akan menyala. Berbeda dengan yang seri tadi, apabila kabelnya terputus, maka lampunya tidak akan menyala. Nah, pada rangkaian paralel ini, hambatan satu dengan hambatan lainnya disusun secara berdampingan. Nah, kalian bisa melihat warna kuning, hambatan warna kuning yang diwarnai kuning itu merupakan hambatan paralel atau rangkaian paralel yang disusun secara berdampingan. Kemudian, tiap hambatan bertemu pada satu titik percabangan. Inilah alasan mengapa rangkaian paralel ini walaupun satu kabelnya terputus, lampu ini akan tetap menyala. Kemudian, besar hambatan pengganti dihitung dengan menggunakan rumus. Nah, untuk rumus rangkaian paralel ini ialah 1/Rp sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2 ditambah 1/R3 sampai 1/Rn.
selanjutnya itu ialah sifat atau karakteristik dari rangkaian seri dan paralel. Nah, perhatikan gambar pada nomor 1 ini. Apakah kalian dapat menemukan cabang? Ya, tidak. Pada gambar yang pertama ini merupakan rangkaian seri. Karena tidak bercabang, maka kuat arus yang melewati masing-masing hambatan adalah sama. Hambatan total rangkaian seri tinggal dijumlahkan saja. Berdasarkan rumus yang sudah tampil ini, ialah R total dikurang R seri sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3. Kemudian, kalian perhatikan juga gambar nomor 2, ditemukan cabang pada titik X dan Y. Oleh karena itu, arus yang keluar dari baterai akan bisa menjadi 3 cabang, yaitu melewati R1, R2, dan R3. 3 cabang arus ini akan berkumpul lagi di titik Y. Rangkaian di mana terdapat percabangan di dalamnya disebut rangkaian paralel. Kemudian, hambatan total rangkaian paralel seperti gambar dirumuskan sebagai yang ada di dalam video kita, yaitu 1 per R total dikurang R paralel sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. Kemudian, karena memiliki percabangan, tentu saja kuat arus yang melewati masing-masing resistor tidak sama. Pada rangkaian paralel berlaku hukum Kirchhoff 1, yaitu jumlah arus listrik yang memasuki percabangan sama dengan jumlah arus listrik yang keluar dari percabangan tersebut. Dapat dirumuskan sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Bagaimana dengan rangkaian listrik yang ditunjukkan pada nomor 3? Apakah jenis rangkaian pada gambar tersebut? Rangkaian tersebut merupakan campuran dari rangkaian seri dan rangkaian paralel. Resistor R2 dan R3 dirangkai secara paralel, kemudian salah satu ujungnya dirangkai seri dengan R1. Nah, kalian bisa memahaminya lagi atau kalian kurang paham, kalian bisa baca buku paket kalian ya adik-adik. Sekian penjelasan dari kakak. Baik, sekian video pembelajaran ini kakak buat. Lebih dan kurangnya kakak mohon maaf. Kepada Allah kakak mohon ampun. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Oh iya, jangan lupa untuk like, komen, dan share video kakak ya. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye adik-adik.